Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat. Pertama sekali ibu mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Sibolga bagi siswa kelas 7 mulai dari kelas 71 sampai dengan kelas 78. Selama pandemi COVID-19 masih mewabah di negara kita ini, kita dituntut untuk tetap berada di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama mendoakan semoga wabah virus corona cepat berakhir dan anak-anak kami bisa kembali bersekolah. Sebelum memulai video pembelajaran ini, terlebih dahulu ibu memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Nama ibu Leni Marlina Eskom. Mata pelajaran yang ibu ajarkan prakarya. Ibu mengajar di kelas 71 sampai dengan kelas 78. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen, lalu catat di buku tulis bila mana ada yang penting. Prakarya. Apa itu prakarya? Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum, dan karya adalah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototipe. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Prakarya memiliki pengertian keterampilan, hasil karya, kerajinan tangan atau keterampilan tangan. Prakarya terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Kerajinan. Kerajinan membutuhkan kerja pikir dan keterampilan tangan. Dengan kerja pikir dan keterampilan tangan menghasilkan produk yang fungsional, ergonomis, dan estetis. 2. Rekayasa. Rekayasa adalah kemampuan teknologi dalam merancang, merekonstruksi, dan membuat benda atau produk yang bermanfaat. 3. Budidaya. Budidaya berarti menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar dan tumbuh. 4. Pengolahan. Pengolahan yaitu membuat atau mengolah bahan dasar menjadi produk olahan yang higienis, estetis, dan ekonomis. Bab 1. Kerajinan serat. A. Pengertian serat alam. Apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat alam adalah serat yang berasal dari alam tentunya, dapat berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Jenis dan karakteristik bahan serat. 1. Serat dari tumbuhan. Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
bisa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Serat dari biji, 2. Serat dari batang, 3. Serat dari daun, dan 4. Serat dari buah. A. Serat dari biji. Serat dari biji yang bisa digunakan dan diambil seratnya sebagai bahan baku kerajinan yaitu serat dari biji pohon kapas dan pohon kapuk. Kelebihan dari serat biji pohon kapas dan pohon kapuk adalah bahan memiliki tingkat keawetan yang cukup lama, harga bahan terjangkau, memiliki rasa kehangatan dan empuk bila digunakan sebagai bahan kerajinan. Serat dari biji ini bisa menghasilkan kerajinan seperti benang katun kapas, bahan isi untuk kasur, dan bahan isi untuk boneka, dan lain-lain. B. Serat dari batang. Serat dari batang memiliki tekstur yang lebih keras dari serat lainnya, namun sangat terjamin sekali tingkat keawetan dari serat batang ini. Serat batang yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan yaitu bahan batang pohon anggrek, batang pohon beringin, batang pohon rosella, dan batang pohon yonkori. Ini contoh kerajinan yang dihasilkan dari serat batang. C. Serat dari daun. Serat dari daun akan lebih membuat kita semakin teliti lagi karena serat dari daun memiliki proses yang sedikit agak lama sebelum dijadikan sebagai bahan yang sudah siap untuk kerajinan. Kita bisa menggunakan serat dari daun seperti daun nanas, daun pandan, eceng gondok, daun abaka, serta daun mendong. Ini contoh kerajinan yang bisa dihasilkan dari serat daun. D. Serat dari buah. Serat yang dimaksud yaitu serat dari buah kelapa. Kelapa memiliki serabut yang bisa digunakan seratnya untuk bahan baku kerajinan. Serat ini memiliki tekstur yang lentur dan kuat. Serat dari satu kelapa bisa kita hasilkan dalam jumlah yang lumayan banyak. Sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan pertama ini. Tugas. Maaf, ini contoh kerajinan dari serat buah kelapa. Tugas. Silakan tulis. Yang pertama, meringkas halaman 6 sampai 10 di buku catatan. 2. Mencari masing-masing 5 contoh serat dari biji, 5 contoh serat dari daun, 5 contoh serat dari batang, dan 5 contoh serat dari buah. Tugas ini dikirim melalui boleh dari Google Classroom, boleh juga melalui WA grup prakarya pada kelasnya masing-masing. Paling lambat Anda serahkan hari Jumat tanggal 31 bulan 7 tahun 2020. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan tugasnya jangan lupa Anda kerjakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.